Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, salah satu upaya peningkatan takwa yaitu kita berusaha agar sholat kita baik dan benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sholat salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kita ketahui rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sholat memiliki kekhasan tersendiri, mempunyai spesifikasi sendiri dibanding dengan ibadah yang lain. Kalau puasa misalnya, kita berhalangan, kita masih mendapatkan kelonggaran, bisa tidak puasa dengan mengganti di hari lain. Zakat, kita berzakat kalau kita sudah mampu memenuhi persyaratan, sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haulnya. Demikian pula haji, kita boleh tidak pergi haji, belum bisa mengerjakan haji kalau kita belum istitoah. Istitoah di sini tidak hanya kita punya duit, punya uang, tapi harus meliputi istitoah kesehatannya, istitoah regulasi aturannya, ya kan? Dari berbagai ibadah ini masih ada kelonggaran, bisa ditolerir, bisa diberi keringanan. Tetapi bicara sholat tidak ada tawar-menawar. Sholat harus dikerjakan apapun kondisinya, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Bahkan orang sehat ya harus sholat, orang sakit harus sholat, ya kan? Kaya, miskin, pejabat, rakyat, semua harus sholat. Karena ini kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi.
Bahkan ibadah sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab, akan dipertanyakan. Lalu bagaimana agar kita ini bisa mudawamah, bisa konsisten melaksanakan sholat? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di sholat itu sudah menjadi punya pakem sendiri, ada waktunya. Misalnya kapan kita harus sholat isya, kapan harus sholat subuh, duhur, maghrib, dan isya. Itu sudah ditentukan, dan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan itulah kita harus mengerjakan sholat. Tidak boleh tidak, harus mengerjakan sholat. Kewajiban yang sangat fundamental, kewajiban yang harus dikerjakan adalah sholat. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kaitan sholat ini, faradallahu ala ummati layatal isra khamsina sholatan falam azal uraji'uhu was'alu tahfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Allah Ta'ala sudah mewajibkan, menfardukan kepada umatku untuk sholat 50 waktu. Hal ini diperintahkan berdasar Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Jadi awalnya kita itu diperintahkan sholat 50 waktu. Bayangkan, kita mungkin tidak sempat beraktivitas selain sholat kalau betul-betul kita sholat selama 50 waktu. 5 waktu saja kita sudah kerepotan ya, apalagi 50 waktu. Nah, Rasulullah berulang kali usul minta keringanan, was'alhu tahfif, bolak-balik, akhirnya diberi keringanan sampai 5 waktu. Itu pun masih ada usulan dari Nabi Musa supaya usul lagi. Karena apa? Umat kita lemah, umat kita kecil-kecil. Nabi ya enggak enak, masa usul terus ya 50 sampai 5 diskon aja berapa itu. Nah, kemudian itulah yang menjadi keputusan bahwa umat Islam ini harus sholat selama 5 kali 5 waktu sehari semalam. Kemudian lahirlah ada kewajiban sholat isya, sholat subuh, sholat luhur, asar, maghrib. Islam itu bisa kita jadikan singkatan dari isya, ya isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib, itu Islam. Nah, kemudian itulah yang menjadi kewajiban kita, sholat fardu. Di samping sholat-sholat sunnah yang banyak. Nah, kita jaga sholat itu, jangan sampai meleset.
waktunya masing-masing dalam fikih sudah diatur. Kapan duhur itu waktunya, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh, itu sudah dipetakan waktunya. Sekarang kita sudah enak kan ya, kalau zaman-zaman dulu para ulama kita pelanggarannya atau menggunakan alat matahari, ya kan? Sekarang sudah ada jam, sudah enak sekali ya. Kita sudah tahu, oh kalau waktu duhur tanggal ini, hari ini jam sekian sampai sekian. Sudah enak sekali. Nah, tinggal kita bagaimana, ya jangan sampai sudah tahu waktunya ya, kita malah telat sholatnya. Misalnya waktu subuh, kita sudah istilahnya itu menyiapkan, nanti kalau subuh saya supaya bangun, kita buat alarm ya dengan nyanyian atau apa. Tapi kadang-kadang ya kita buat, kalau zaman dulu kita pakai weker ya, begitu weker berbunyi kita gagapi malah kita matikan kalau tuh ya. Tapi kita sekarang sudah mudah sekali, jadi kita tidak usah melihat matahari, tidak usah melihat apa, sekarang sudah mudah, sudah dipetakan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, sholat ini jangan sampai tidak dikerjakan, ini besar resikonya. Dan sholat menjadi tanda dia muslim atau bukan. Karena garisnya jelas. Kalau dia tidak sholat, ya bukan muslim. Dan dia dikategorikan orang yang meruntuhkan agama. Orang yang sholat berarti menegak teguhkan agama Islam, memperkuat agama Islam. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, sama dengan meruntuhkan Islam itu sendiri. Jadi Islam kuat itu berada pada umatnya. Semakin kuat kita sholat, semakin rajin kita sholat, maka semakin kuat pula Islam kita. Tetapi kalau kita kemudian ya sholatnya bolong-bolong, seenaknya, itu sama saja kita meruntuhkan agama Islam. Nah, lalu apa saja sih faedah sholat ini selain merupakan kewajiban, ya karena kewajiban ya ditunaikan itu. Tapi ada beberapa faedah manfaat di balik sholat itu sendiri. Apa saja? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, apa saja keutamaan fadilah sholat? Satu diantaranya yaitu dengan sholat kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan kerjakan sholat untuk mengingatku. Jadi faedahnya dengan sholat kita akan selalu berhubungan, berkomunikasi kepada Allah. Disitulah kita bisa berkomunikasi, bisa wadul, bisa mengadu, bisa curhat lewat sholat. Karena pada hakikatnya sholat merupakan dialog antara hamba dan penciptanya, antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak pernah sholat berarti tidak ingat pada Allah, tidak pernah berkomunikasi kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai penolong. Sholat itu menolong kita agar menjadi orang yang baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan
sabar dan sholat itu sebagai penolong. Menolong. Karena dengan sifat sabar ini kita akan selamat. Dengan sholat kita akan selamat. Maka fungsi sholat itu bisa menjadi penolong. Terutama hidup kita di dunia ini jangan sampai merugi. Supaya menjadi orang yang baik. Yang ketiga, sholat itu seharusnya bisa mencegah kemungkaran. Ya, bisa mencegah kemungkaran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Jadi seharusnya orang yang mengerjakan sholat harus bisa meninggalkan fahsya dan mungkar. Meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Lalu bagaimana kalau ada orang sudah sholatnya rajin tapi masih juga rajin berbuat mungkar? Sholatnya rajin, masih rajin berbuat maksiat. Ini berarti ada yang tidak beres. Sholatnya tidak beres. Karena harusnya kalau dia ada sholat, ya bisa menghilangkan mungkar itu. Sebab kalau sampai kita sudah sholat, tapi belum bisa meninggalkan mungkar, itu berarti masih ada yang perlu diberesi. Ya. Jangan sampai kita sudah sholat, tetapi kita masih berbuat mungkar. Itu berarti belum berhasil. Karena memang untuk mencapai keberhasilan sholat itu bukan hal yang mudah. Kalau kemudian kita sholat rajin, maksiatnya juga rajin, itu dikatakan ada yang tidak beres. Sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum benar. Insya Allah kalau sholatnya sudah benar, tentu kita akan tidak berbuat mungkar. Yang keempat adalah sholat ini bisa menjadi penghapus dosa. Dengan sholat dosa kita akan dihapus. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114 berfirman, "Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil dzakirin." Jadi kan sholat ini kan hal yang baik. Hal yang baik ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sejak kita wudhu pun kita sudah dihapus dosa kita. Kita basuh muka kita. Ini ambrol dosanya. Tangannya kita basuh. Hilang dosa di tangannya. Ya, di rambutnya, di tangannya, di kakinya. Apalagi kemudian kita sholat. Ini jelas. Karena sholat dzikra lidzakirin. Ya. Merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian fadilah yang kelima adalah bahwa sholat ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Bentuk syukur kita pada Allah. Kita diberi kenikmatan, diberi kesempatan. Ini kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'al fatayammamu sa'idan thayyiba
wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahharakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Jadi ending dari surat ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang kita peroleh. Lalu apa saja selain syukur? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, fadilah keutamaan yang terakhir bahwa orang yang sholat akan bercahaya. Besok di hari kiamat peraupannya, wajahnya bercahaya. An Abdillah ibni Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholat yauman faqala man hafadhu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa malam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma qarun wa fir'aun wa haman wa ibni khalafin. Orang yang konsisten menjaga sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, ini kanat nuron, kanat lahu nuron wa burhan, dia akan mendapat cahaya, wajahnya kemilau, bercahaya, dan dia akan selamat di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak punya cahaya, tidak punya burhan, tidak selamat. Dan orang-orang semacam ini akan menjadi teman setia Qarun, ya, Qarun yang gila harta itu, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, kita harus jaga sholat kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Selanjutnya apa sih resiko orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Di sini ada 6 yang siksa itu diperoleh di dunia bagi orang yang tidak sholat. Yang pertama, orang yang tidak sholat itu dicabut keberkahan rezekinya. Walaupun dia mungkin pekerjaannya enak ya, duitnya banyak, tapi tidak punya keberkahan. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan wajahnya. Orang yang soleh akan terbersit di wajahnya, itu benar, bercahaya, padang. Tapi orang yang tidak sholat, ya jelas. Coba perhatikan orang yang tidak pernah wudhu, ya, tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, itu lumus, tidak punya cahaya. Tapi yang sholat, yang wudhu, walaupun wajahnya hitam, tetap bersinar. Itulah kelebihannya. Yang ketiga, siksa di dunia ini, segala amal baiknya tidak mendapatkan pahala. Jadi walaupun dia itu sering amal, tapi tidak sholat, tidak punya pahala. Zero, kosong, blong. Yang keempat, doanya tidak dikabul. Ini kan repot ya. Jadi orang yang tidak pernah sholat itu ndonga nganti bengor, itu tidak dikabul. Ya, harus sholat. Yang kelima, tidak mendapat bagian doa dari doanya orang-orang yang soleh. Ketika orang-orang soleh, para kiai, para ulama berdoa lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, kita walaupun kita muslim, kita mukmin tapi tidak sholat, kita ada kebagian jatah, tidak mendapat sawab dari doa para ulama itu. Yang keenam, dibenci banyak orang. Ya kalau orang tidak sholat kan tidak pada senang ya. Nah sekarang 3 siksaan ketika meninggal dunia. Tadi siksaan di alam dunia ada
6. Nah sekarang yang sisaan yang ada ketika sudah meninggal. Yang pertama, mati dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Kondisinya mengenaskan matinya itu tanpa iman, Islam, dan ihsan. Jadi kita sholat ini dalam rangka agar mati kita husnul khotimah. Yang kedua, mati dalam keadaan kondisi lapar, haus. Orang mau meninggal itu hausnya bukan main. Ibarat diberikan minuman segoro, itu sat segoronya. Yang ketiga, mati dalam keadaan tadi itu mengenaskan, haus, lapar. Lalu ada 3 lagi siksaan yang ada di kubur. Yang pertama, kuburnya menyempit sehingga tulang-tulangnya gemeletuk, iga-iganya pada tabrakan. Yang kedua, kuburnya dipenuhi dengan api sehingga panas. Yang ketiga, kuburnya ada ularnya. Yang terakhir, siksaan di akhirat ketika dibangkitkan, hisabnya berat, dibenci Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan bisa menjalankan perintah Allah, khususnya sholat 5 waktu. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan setelah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia, saya menyampaikan Allahu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala dzatil bahai wal jalali buratu wasila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana siratal mustaqim ahli bihi minajim mafasada wa tarbihi mandur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.